Nah, pagi hari ini saya ingin lanjutkan apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang Gideon. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam minggu yang lalu, saya ingin mengulang dengan singkat supaya saudara bisa di-review lagi, diulang lagi dalam pemikiran kita, ingatan kita disegarkan kembali. Kalau kita lihat minggu lalu kita belajar dari Hakim-Hakim pasal 6 dan Hakim-Hakim pasal 7. Kita belajar beberapa poin penting. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mau diajak berargumentasi dalam hidup kita, dan dia teguh dengan kebenaran yang dia sampaikan. Jadi jangan belajar ketika kita dengan Allah, kita berargumentasi secara teknis dengan dia. Tuhan yang sanggup mengatur teknisnya untuk hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah memulai sesuatu hal yang besar dengan menggunakan sesuatu yang hebat atau berarti. Tapi selalu dia berkata, dia selalu pakai sesuatu yang kecil, yang lemah, yang tidak dianggap, dipandang oleh orang lain. Tapi dia bisa pakai sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa hasil akhir lebih penting dari hasil awal. Saya kutipkan terjemahan dari The Living Bible. Ketika orang-orang Efraim mengkritik Gideon dengan keras, Gideon berkata, "Your action at the end of the battle were more important than ours at the beginning." Tindakanmu pada akhir dari peperangan itu lebih penting daripada apa yang kami lakukan pada awal peperangan. Nah, sekarang mari kita teruskan beberapa hal lagi. Dan saya berdoa semua kita akan diberkati. Lihat lagi pada pasal yang ke-7 dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, perhatikan mulai ayat 23, saya akan mengulang bagian ini, lalu kita teruskan sampai dengan pasal 8 ayat yang ke-3. Tapi kita akan mulai membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Hakim-Hakim 7, 23. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat ku capai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Kita berhenti dulu, saudara. Ini sebetulnya memberikan pelajaran yang sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Lihat bahwa orang yang dipakai Tuhan dan orang yang berjalan di dalam ketaatan Tuhan seringkali harus menghadapi konsekuensi disalah mengerti oleh orang lain. Kalau boleh memilih, Gideon lebih suka berperang dengan puluhan ribu orang bersama dengan dia. Kalau boleh memilih, buat Gideon lebih senang kalau seluruh 12 suku Israel ada di belakangnya menghadapi 135 ribu tentara orang Midian. Tapi kalau kita baca dari pasal yang ke-6, ketika dia bergerak hanya dengan 300 orang,
Itu bukan pilihannya. Allah yang mengurangi jumlah pasukannya dari 32.000 hanya tinggal 300. Dan alasan Tuhan jelas, dia berkata, aku tidak mau kalau mereka menang, mereka berkata, kami telah berhasil mengalahkan musuh kami dengan kekuatan kami sendiri. Nah, alasan Allah ini yang tidak mungkin dimengerti secara akal manusia. Bagi Efraim, dia merasa ditinggalkan. Dan perasaan itu baru muncul setelah Gideon menang tentunya. Kalau mereka gagah berani, mengapa mereka diam sekian tahun dijajah orang Midian dan tidak satu pun dari orang Efraim bergerak dan mengalahkan orang Midian? Tapi kita harus mengerti bahwa konsekuensi kita bergerak hidup bersama-sama, kita bertemu dengan orang yang rohani dan orang yang tidak rohani. Kita berhadapan dengan orang yang mengerti rencana Allah dan orang yang tahu pokoknya hasilnya baik dan itu sama sekali berbeda, total. Dan Gideon mesti menghadapi itu. Tapi saya juga belajar bahwa ketika orang tertekan, orang lebih bisa rukun rupanya. Itu merupakan sifat manusia kita. Ketika mereka dikuasai Midian, mereka dengan begitu tenang, mereka hidup rukun. Tidak ada pertengkaran di antara mereka. Namun ketika mereka menang, kelonggaran itu menimbulkan benturan di antara mereka sendiri. Dan akarnya adalah iri hati, kecewa, kepahitan, ingin siapa yang lebih dominan dalam kemenangan, dan ingin siapa yang namanya ditulis dengan tinta emas ketika kemenangan itu dibukukan, dan itu menimbulkan semua yang dari daging meledak keluar. Ketika orang tertekan, dagingnya ikut tertekan seringkali saudara. Timbullah kedamaian. Suami istri ketika tidak punya apa-apa, semua serba mepet, semua serba ngepas, bahkan sedikit tekor istilahnya Pak Bianto. Sedikit tekor misalnya. Itu nampaknya lebih baik bagi banyak orang. Mereka bisa sehati, datang kebaktian, datang MK, minta didoakan, sharing. Kalau ada orang bersaksi, mereka buka telinga lebar karena mereka berkata, kita juga ingin diberkati seperti dia. Nah, tekanan seperti itu bagi banyak keluarga menimbulkan kedamaian. Makanya Allah dalam kebaikannya yang besar membiarkan banyak orang berpuluh-puluh tahun hidup mepet dan sedikit tekor tadi saudara. Sebab ternyata ketika berkat mulai diberi, uang mulai longgar, kita bisa setiap kali mau makan steak dengan gampang. Dulu kita hanya coba makan semua yang sehat, katanya. Kata irit diganti sehat karena sombong kan. Jadi hidupnya itu dibuat begitu rupa Allah izinkan, lalu rukun sekali. Bisa nasihati anaknya dengan baik, dengan berkata, rajin belajar nak, cari Tuhan. Jangan kayak papamu ini, bocah kayak begini katanya. Dan dia nasihati orang lain, dia nasihati yang lain karena tekanan. Begitu keuangan mulai longgar saudara. Kalau mulai gaya, nasi kuning sedikit, segopo iki. Segoliwet saudara. Itu pertanyaan yang mulai keluar. Kita bisa makan steak, kita bisa datang ke Seoul Palace, makan Korean barbecue, anytime kita mau. Ketika uang mulai ada. Lalu disitulah aneh-anehnya orang itu mulai muncul semua. Dia merasa longgar, dagingnya keluar. Ketika terjadi pertengkaran suami istri, lalu mereka masing-masing berkata, awake dhewe iso sugih sing kerja sapa? Anda pernah dengar orang berkata begitu? Suaminya berkata, sing kerja aku. Nyonya enggak terima, sing golek order aku katanya. Jadi semua ribut semua, ingin tampil siapa pahlawan dalam keluarga. Dan anaknya bengong, saudara. Dan Allah sedih dan berkata, aduh berkat menimbulkan laknat. Ambil aja katanya. Lalu tekorlah kita lagi. Lalu rukunlah sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk tekor Tuhan katanya. Itu merupakan doa kita tanpa kita sengaja. Ketika Midian menjajah orang Israel, Efraim diam. Waktu Gideon mulai perang, dia diam.
waktu mereka menang. Dalam bahasa Inggrisnya kita berkata, mereka mengkritik Gideon dengan tajam sekali. Dengan berkata, kamu mau menang sendiri ya. Kenapa kami tidak dilibatkan? Dan itu muncul dalam bentuk kedagingan. Dan manusia, saya mau beritahu saudara, selalu begitu. Rupanya lebih susah jadi orang yang longgar duitnya, tapi tetap benar di depan Tuhan. Dibanding orang yang mepet dan tekor duitnya dan benar di depan Tuhan. Orang tekor punya kebutuhan, saudara. Orang longgar cari masalah. Anda bisa ngerti? Di dunia hal yang sama berlaku. Dalam diri anak Tuhan, hal yang sama seringkali terjadi juga. Oleh karena itu, kalau Tuhan tidak memberkati, di antaranya saya bertanya, mungkin memang mepet dan tekor itulah yang terbaik bagi sebagian kita. Oh tidak Pak, saya tidak mau. Nah belajar hidup benar, sekalipun kita diberkati. Amen saudara. Efraim tidak mengerti, buat Gideon pada waktu itu pilihannya berat sekali. Dia diberi tanda yang membuat dia tidak bisa bergerak, bahwa Allah pilih dia. 32.000 orang ikut dia, Tuhan berkata terlalu banyak. Sekali dikurangi pergi 22.000 tinggal 10.000. Allah berkata masih terlalu banyak juga. Dan tinggal cuma 300. Dan mereka bukan dipilih karena hebat berperangnya. Mereka dipilih diuji soal minum. Nah apa urusan dengan teknik perang? Dan Efraim tidak bisa mengerti itu. Dan yang luar biasa, Alkitab tidak berkata, maka Gideon juga menjawab dengan tajam omongan mereka. Tidak, saudara. Dia tahu kepada orang yang tidak rohani, dia tahu bagaimana membungkam mulut mereka. Tapi bungkaman Gideon sebetulnya tidak membawa pertobatan apa-apa. Dan dia berkata yang dia katakan juga benar sebetulnya. Tapi dia pinter, rupanya dia pakai ilmu orang Jawa, saudara. Ya, huruf vokal itu kalau dipangku mati, saudara. Dia ngomong gini, kamu lebih hebat. Ini lo rajanya aja kamu kalahkan. Aku nggak ada apa-apanya. Iya, aku lebih hebat ya. Enggak apa-apa wis. Ya wis aku lebih hebat. Pulang dengan tenang, dengan tepuk dada, lebih hebat. Tapi tidak satu pun nama orang Efraim ditulis di Alkitab. Tetap nama Gideon yang ditulis, saudara. Sebagian orang puas kalau dibegitukan. Ketua MK saya beritahu saudara. Ini tip baik menggembalakan jemaat. Rupanya kalau saudara ketemu dengan orang. Ada orang-orang yang tidak bisa diajak ngomong secara rohani. Puaskanlah jiwanya. Titik suruh berhenti sampai di situ. Dan dia tidak akan menimbulkan keributan lagi. Memang dengan menyesal kita berkata, tidak tumbuh rohnya. Tapi kalau Gideon berkata, engkau harus pahami aku dong. Tuhan ngomong begini, Efraim tidak mau tahu itu. Saya yakin dia sudah dengar. Mengapa Gideon hanya bawa 300 orang. Tapi buat orang kedagingan, itu bahasa yang dia tidak bisa mengerti. Yang dia mau tahu adalah, mengapa Efraim yang hebat ini tidak dilibatkan. Dan akhirnya ketika ada pengakuan, ya kamu hebat. Dia bilang, terima kasih, pulang saudara. Hanya pengakuan bahwa dia hebat. Itu yang dicari. Dan orang Kristen kan banyak yang begitu saudara. Yang ditunggu adalah pengakuan dari orang lain. Bahwa dia orang hebat. Dan setelah itu dia puas dengan apa yang ada padanya. Bagi beberapa orang perlu diberi begitu. Tapi itu bukan hal yang terbaik dari Tuhan. Amen, saudara. Hal yang kedua. Sekarang lihat pada pasal yang ke-8. Lihat bagaimana mereka dikalahkan oleh Gideon. Ayat yang ke-4 kita teruskan sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Lo lihat, Efraimnya mana saudara?
Sudah puas, pokoknya diberitahu, kamu lebih hebat, ya puas pulang. Tapi musuh tidak mau diselesaikan tuntas. Ini sifat orang daging, saudara. Pokoknya asal ada pengakuan, ya kamu hebat, buatnya that's it, selesai. Musuh masih begitu banyak, mana tidak ikut kejar. Dibiarkan 300 orang kejar. Dan Gideon kerjakan. Teruskan lagi. Ayat berikutnya. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Midian itu. Tetapi jawab para pemuka dari Sukot, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Yang mati 120.000, masih 15.000. Jadi berapa? 135.000. Dari situ saya menghitung jumlah tentara Midian. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Anda garis bawahi kalimat itu. Saya ulang dikatakan, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Nah, hati-hati dengan kata-kata ketika menyangka dirinya aman. Hal yang paling berbahaya buat orang Kristen adalah ketika dia menyangka dirinya aman. Artinya kenyamanan, keamanan yang hasil daripada self-confident, rasa percaya diri. Kalau Anda lihat di Alkitab, semua orang yang dipakai Tuhan selalu dibawa Allah kepada poin di mana dia sadar tidak ada yang bisa dia andalkan termasuk dirinya sendiri. Orang Kristen yang mencoba memupuk dengan kekuatan manusianya, apakah dengan uang, pendidikan, atau apapun untuk membuat dia aman, saya beritahu saudara, itu berbahaya. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita dalam kesadaran penuh bergantung total ke Tuhan, dan sadar aku tidak bisa diharapkan, dan tidak bisa mengharapkan manusia, hanya bergantung kepada Allah, itu keamanan yang sejati sebenarnya. Dalam kitab Sefanya Alkitab berkata, aku akan biarkan tinggal suatu umat yang lemah. Lemah artinya hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan dan sadar bahkan dirinya pun tidak bisa diandalkan. Itu yang penting dalam hidup kita. Tidak ada lagi ketergantungan kepada kekuatan kita. Tidak lagi merasa aman dan merasa aku bisa atasi semua. Oleh karena itu jangan pernah Anda dan saya menilai diri sendiri. Apalagi berkata, aku sudah beres, aman semua. Hati-hati. Coba buka 2 Korintus pasal 10. Nanti kita kembali ke hakim-hakim ya. Sekarang lihat dulu 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kita berkata 2 Korintus 10 ayat 17.
Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang apa? Dipuji Tuhan. Kalau Anda berkata begini, aku ngene-ngene ki lumayan loh. Itu kan Anda muji diri itu gak tahan uji, saudara. Kalau Tuhan yang berkata, kue lumayan, nah itu Anda tahan uji. Kalau engkau yang berkata sendiri, ngene-ngene iki aku ya lumayan loh. MKM kono sasis pisan teko lho aku. Lumayan. Itu yang tidak tahan uji, saudara. Sebab Alkitab berkata, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau Allah memberikan approval, bagus. Kalau kita menilai diri sendiri, repot, saudara. Sorgo itu mulanya tingkatnya 7. Aku ya 5 ya nyandak kira-kira. Nah kalau sudah begitu saudara, itu yang jelas tidak akan tahan uji. Nah begitu aja. Kalau Allah yang memuji kita, engkau akan tahan uji. Sebab pujian Allah berdasarkan engkau lulus dalam ujian. Jadi sudah tahan uji. Tapi kalau kita menilai diri sendiri, itu yang Alkitab berkata, tidak akan tahan uji. Dan kalau kita terlalu sering menilai diri sendiri, saudara, sombongnya akan minta ampun. Saudara tidak akan tahan ketika engkau direndahkan. Sebab engkau pikir dan kita pikir diri kita itu hebat. Enggak lah, kita mungkin enggak berani bilang hebat. Lumayan itu sering terucap. Mau bilang bagus sungkan, bilang jelek padahal merasanya baik, kita ambil jalan tengah. Lumayan. Generasi lumayan. Karena itu bukan hal yang membuat tahan uji. Oke, yang ketiga. Balik ke hakim-hakim lagi. Pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-18. Ini penting sekali buat kita. Saya minta Anda tidak kehilangan poin ini. Hakim-hakim 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna. Kata Sebah itu artinya raven, gagak. Dan kata Salmuna, nama Salmuna artinya wolf atau serigala. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna. Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku kulah itu anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Ayat 20 Anda perhatikan. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi, Anda perhatikan garis bawah ini. Orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Sebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher onta mereka. Garis bawahi akan apa yang Alkitab katakan, tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Saudara, Anda bisa bayangkan peristiwa itu. Dua raja musuh ditawan dan mereka membunuh akan saudara-saudara Gideon. Dan rupanya si Yeter ini ikut bersama dengan ayahnya. Tidak jelas apakah dia termasuk dari 300 orang itu, atau Gideon sudah bawa akan tawanan ini kembali ke rumahnya. Dan si anak sulungnya yang laki-laki ikut dengan dia. Indikasinya masih muda sekali. Gideon berkata kepada anaknya, bangun, bunuh dua orang ini. Dan Alkitab mengatakan, tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus berkata kepada saya begini. Ikut dalam kelompok
arak-arakan para pemenang itu memang mengasihkan. Ya. Teman saya pernah berkata begini, sebagian besar orang itu, mereka tergolong kelompok just follow the winner. Ikuti pemenangnya. Itu manusia. Ikut arak-arakan kelompok yang menang, itu memang asik. Wong tidak ikut perang. Menang, hore, ikut di belakangnya. Ya, sepertinya dia ikut. Apapun dia kerjakan. Just follow the winner. Ikuti pemenang aja. Itu luar biasa. Tapi Roh Kudus berkata, tapi tetap itu rupanya bukan sekedar karnaval. Yang paling berat adalah ada titik di mana kita harus mengeksekusi sesuatu. Bukan orang, sesuatu. Ketika Gideon berkata kepada anak sulungnya, dan indikasinya jelas dia bawa pedang loh saudara. Itu kan gagal. Keluar dari rumah maminya itu kan bawa pedang. Papa pulang, mungkin dia ikut saudara. Dia bawa pedang. Jalan. Petentang-petenteng. Baju loreng-loreng kalau sekarang. Gondrong loreng-loreng. Pendelak-pendelik. Bawa pedang. Tapi dia masih muda. Pada waktu Gideon berkata kepada dia, bunuh mereka. Nyabut aja ngewel tangannya saudara. Dia takut sebab dia masih muda. Ini loh beratnya. Dengar baik-baik saudara. Saya senang dengan orang yang terlibat dalam pelayanan. Sejauh murni Anda itu melayani. Sebab kata pelayanan, bahasa Indonesia kita, dari akar kata pelayan sebetulnya. Yaitu orang yang melayani. Tidak ada pamrih, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan. Anda hanya serving aja, melayani. Just serve, hanya melayani. Tapi tidak bisa dipungkiri. Ada bagian-bagian dari pelayanan itu yang mengandung akan hierarki tertentu. Yang mau tidak mau membuat kita ini secara manusia juga memiliki akan posisi yang membuat kita itu lebih tinggi dari orang lain. Apakah itu karena kita harus tampil di depan? Atau karena kita punya pegang tanggung jawab tertentu, dua-duanya sama. Itu membuat kita ini sebetulnya dekat sekali dengan orang-orang yang bisa berkata, eksekusi. Nah kalau sampai terjadi seperti itu, ini yang tidak mungkin dihandle oleh orang yang masih muda dalamnya. Bertahun-tahun banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang menggunakan jabatan pelayanan sebagai pengikat supaya jemaatnya tidak pergi. Dan sebagai pengikat supaya katanya dia lebih sungguh-sungguh. Tapi saya khawatir bahwa itu sebetulnya seperti merekrut pelajar-pelajar drop out di luar, dimasukkan di akademi militer 3 bulan, diajar lari, diajar nembak 3 bulan, terus dicemplungkan di hutan. Kalau dia namanya aja bisa ketahuan nasibnya, sudah bagus saudara. Kalau itu yang terjadi, bukankah kita sebetulnya sedang membunuh pakai tangan setan anak-anak kita sendiri? Saya lebih suka melihat orang serving di mana tidak ada orang lain tahu. Dia kerjakan bagiannya tanpa minta penghargaan apapun. Tersembunyi dari segala macam peperangan di atas. Tapi dia kerjakan semua dengan segenap hati. Dan mata Allah melihat. Dan puluhan mungkin ratusan jiwa dia bawa ke Tuhan. Bagaimanapun setiap saat kita dinaikkan. Anda mesti hati-hati. Karena tiba-tiba tanggung jawabnya mengerikan sekali. Dan Alkitab berkata, yeter ini tidak bisa. Ketika sekali itu gagal, nama anak muda ini tidak muncul lagi di Alkitab. Ya.
Itu yang tidak mudah sebetulnya, saudara. Dan untuk menjalankan pengertian ini, saya tahu beberapa orang salah mengerti. Sebagian ingin anaknya, temannya, suaminya, istrinya, Pak, biar aktif, biar maju. Kemajuan bukan karena keaktifan. Saya tidak mau masukkan orang di medan perang di Irak, hanya melatih tentara 1 bulan. Manggul bedil aja masih pegel, minta pijetan, saudara. Tiba-tiba mesti perang seperti itu. Bukankah itu sama dengan membunuh mereka lewat tangan setan? Saya tunjukkan beberapa ayat. Buka 1 Timotius pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi betul, kalau Anda ingin itu baik juga. Tapi ini kalimat tidak berhenti sampai di sini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6 Anda perhatikan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi apa saudara? Sombong dan kena hukuman siapa? Iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kesombongan itu membuat dia kena hukuman iblis. Sebetulnya dibutuhkan karakter ilahi untuk orang bisa punya posisi tertentu dalam tubuh Tuhan. Saya tahu keadaan akhir zaman ini Tuhan buat percepatan. Makin banyak jiwa ditambahkan, makin banyak pelayan Tuhan dibutuhkan. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau 1 kali engkau diberi kepercayaan, engkau harus menyadari ada saat-saat di mana engkau mesti execute something. Engkau mesti mengeksekusi sesuatu. Apakah itu karaktermu sendiri, sifatmu, hartamu, kebiasaanmu, atau engkau berhadapan dengan perasaan-perasaan lain yang harus engkau hadapi. Jadi orang muda ini, Gideon berkata, bunuh dia. Nggak bisa. Gagah memang bawanya pedang. Ketika harus digunakan pedangnya, dia tidak mampu. Kalau saya boleh anjurkan, pelayanan yang paling baik, ini win the loss at any cost. Bukan yang lain. Untuk mimbar, untuk apapun, terbatas sekali, yakin. Tapi kalau Anda win the loss, tidak ada orang tahu. Anda aman di bawah. Tapi ketika kemudian dibuka semua, kemuliaanmu luar biasa. Amen. Tidak dihajar setan, hidup dengan damai, jiwa-jiwa dimenangkan. Bukankah itu lebih baik? Kalau tiba waktunya Tuhan, engkau dipromosi oleh Allahmu, engkau naik sebagai orang yang dewasa. Berapa banyak orang yang masuk pelayanan, kepahitan, saudara. Sebab dalamnya memang masih mentah sebetulnya. Dia tidak siap lihat kenyataan-kenyataan yang harus seringkali dilakukan, diambil dalam peperangan. Mungkin buat si Yeter ini dia berpikir, bapakku kejam sekali. Orang sudah ketangkap, dibunuh, tanpa bisa melawan. Dia mungkin bisa kecewa dengan bapaknya. Kadang-kadang ada tindakan yang orang pikir terlalu sadis dikerjakan. Tapi Alkitab berkata, kemudaannya
yang menghalangi dia mengeksekusi. Pasal 5 sekarang. Dari kitab yang sama. 1 Timotius pasal 5. Ayat 17 sampai 22. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 22. Oh, ayat 17 saya senang sekali, saudara. Penatua-penatua yang baik pimpinannya, saya kurang baik kok, saya hanya lewat aja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Terima kasih Tuhan. Dia tahu jerih payah saya. 2 kali lipat. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Ini bukan doakan orang numpangi tangan, saudara. Penumpangan tangan yang di sini adalah mengangkat orang dalam suatu jabatan tertentu dalam kepemimpinan atau ministry apapun. Dan Paulus berkata kepada Timotius, kamu jangan tergesa-gesa menumpangkan tangan melantik-melantik orang. Seorang hamba Tuhan berkata pada saya begini, kalau kita ngangkat orang dalam jabatan tertentu itu gampang. Orang langsung berkata, wah puji Tuhan, aku diangkat, jelas dia dengar suara Tuhan. Ya kan saudara? Kalau orang diangkat, dipromosikan, orang itu berkata begini, wah pemimpinku ini peka dengan suara Tuhan. Aku sudah doa ingin itu, dia berikan kepadaku, dia memang mendengar suara Tuhan. Nanti kalau misalnya, dia dikatakan begini, sudah ya kamu jangan mimpin lagi, kamu nggak bisa lah, kamu turun. Reaksinya berkata, ini pasti kerasukan iblis, ini pasti. Anda tahu? Ngangkat orang gampang, nurunkan orang perang, saudara. Tapi konsekuensi yang paling berat sebetulnya, apapun yang kita putuskan, kalau itu berakibat buruk, kita ikut nanggung, saudara. Jangan terus berkata, oh ya itu urusan dia pribadi. Tidak. Disinilah sebetulnya yang namanya membedakan roh itu diperlukan. Sebab anak muda ini gagal, dia tidak bisa mengeksekusi seperti yang bapaknya inginkan. Ikut rombongan pemenang, itu memang asik. Tapi tetap itu bukan karnaval, itu perang. Dan ada waktunya di mana eksekusi harus dijalankan. Ada tindakan tertentu yang harus diambil. Dan kemudahannya tidak memungkinkan dia melakukan itu. Yang terakhir. Kembali kepada Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Sekarang lihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini merupakan akhirnya kemenangan yang didapat, lalu apa yang terjadi? Warning lagi Tuhan berikan buat kita. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Lihat orang ini kalau sudah mengakui seseorang jadi pahlawan sampai anak cucunya pun dia rela. Nah, mereka berkata begitu, sudahlah kamu memerintah, kamu anak cucumu dah. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi siapa? Tuhan yang memerintah kamu. Bagus kan saudara? Bagus. Kalau dia berhenti sampai di sini, beres saudara. Persoalannya,
Gideon tidak berhenti. Ngomong lagi, saudara. Nah ini tambahan-tambahan aksesorisnya ini yang berbahaya. Teruskan lagi, dia ngomong lagi. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka. Apa? Berapa saudara? Satu hal saja yang ku minta kepadamu. Loh hebat loh. Diberi kekuasaan 3 turunan dia nggak mau. Cuma dia bilang begini, aku hanya minta satu aja. Satu hal saja yang ku minta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas. Sebab mereka orang Ismail. Jadi itu musuh mereka, laki-lakinya pakai anting-anting, juga hidungnya pakai anting-anting. Itu kebiasaan orang Ismail pada waktu itu. Nah waktu mereka dijarah, itu orangnya dibunuh, diambili itu anting-antingnya. Nah Gideon minta, itu aja yang aku minta, kumpulkan anting-anting jarahanmu. Satu hal saja yang aku minta. Teruskan lagi, jawab mereka. Kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah menghamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher onta mereka. Kemudian Gideon membuat apa? Efod dari semuanya itu. Dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Lihat kalimat berikutnya. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Sebetulnya titik selesai kok saudara. Tambahi satu aja. Dan satu itu enggak jahat loh. Tidak buat patung, efod. Baju imam. Tapi gara-gara satu hal tadi loh saudara. Alkitab berkata, orang Israel serong nyembah efod itu jadi jerat buat Gideon dan keluarganya. Makanya saudara, hidup itu jangan terlalu banyak aksesoris yang aneh-aneh. Satu aja bisa fatal akibatnya. Nah, saya mau jelaskan satu hal sebelum kemudian kita akan selesai. Jadi bagaimana dong kita mesti bersikap dalam kehidupan kita? Coba buka dulu Mazmur 139. Karena ini warning, peringatan buat semua kita. Mazmur 139 ayat 16 dan 17. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 16 dan 17. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu semua? 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Pemazmur Daud ini berkata. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Saya mau gambarkan sesuatu karena ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya, saudara. Karena dengan ini sebetulnya saya belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen. Dan kita mesti sampai ke titik ini kalau Anda dan saya ingin selamat sampai ke tujuan. Saya akan tunjukkan satu gambar yang sederhana. Tolong spidol saya dulu. Suatu pagi Tuhan tunjukkan kepada saya penglihatan ini, saudara. Bentuk penglihatannya memang sederhana sekali. Dalam bentuk titik-titik tertentu, tapi saya tahu apa yang dia maksudkan. Oke, dengar baik-baik, saudara. Inilah rencana Allah dalam hidup kita. Nah, kita ini ketika lahir baru, di nomor 1 ini. Ya, berdiri di sini, nomor 1 ini.
dalam hidup kita, Mazmur berkata, sebelum semuanya ada, semua sudah ditulis. Itu bukan nasibmu akan begini, tidak. Tapi Allah merencanakan kita seperti ini. Oke? Ini rencana Tuhan atas hidup kita. Lalu bagian kita mesti apa, saudara? Dan ini yang terjadi. Beberapa orang diangkat Tuhan ketika dia berdiri di sini. Dia diangkat, naik. Ketika dia naik dari jauh dia melihat, oh, aku lihat akan rencana Allah dalam hidupku. Kelak aku akan seperti ini. Udah, dia balik lagi. Boom. Terus dia berkata, aku tahu rencana Allah atas hidupku. Aku kelak akan seperti ini. Saya sering tanya dengan beberapa teman, kamu nih sebetulnya tahu nggak? Kelak kamu ini seperti apa? Sebagian berkata, ngerti Pak, saya akan begini. Sebagian berkata, ya tidak tahu Pak, hanya punya keinginan. Sebagian berkata, tidak tahu sama sekali. Nah, kebanyakan ketika mulai nggak ngerti apa-apa. Biasanya baru tahu pada pertengahan. Karena bentuk sudah kelihatan, lalu kemudian kita mulai berkata, oh ini. Tapi ini yang terjadi, dengerin baik-baik. Tuhan hanya membuka buat kita dari satu poin ke poin berikutnya. Itu yang selalu dia buat. Nah, bagian kita hanya dengar baik-baik apa yang dia katakan, lalu ikuti ke arah terdekat yang Tuhan tunjukkan. Kalau orang itu taat, dia akan bergerak begini. Dari pertama, dia akan kedua. Terus kemana nggak jelas. Yang dia tahu aku mesti sampai ke situ. Dia biarkan Tuhan pimpin dia. Sampai. Sampai di poin 2, ya, dia berkata, loh aku dari 1 ke 2 begini ini. 3 mana? Dia terus lihat ke situ. Belum tentu, saudara. Ternyata 3-nya di sini. Tapi orang selalu mengandalkan pengalamannya. Dari poin pertama dia jalan. Oh lurus ya, lurus. Oh aku bisa nyampe ke sini karena aku lurus. Terus ketiga kemana dong? Cari, nggak kelihatan. Ternyata 3-nya di sampingnya. Kalau dia peka, dia mau dengar Tuhan lagi. Dia bergaul dengan Allah. Dia mau taat. Dia ngerti, oh ini yang Tuhan mau. Sampai di 3. Oh ke sana atau arahnya. 4-nya mana? Dia lihat lagi, nggak ketemu. Ternyata 4-nya di sana. Butuh pergaulan dengan Allah. Baca Alkitab, serius dengan dia. Sampai ngerti, oh ke situ yang Tuhan mau. Kita bergerak dalam ketaatan lagi. Lalu kita naik lagi sampai ke poin yang keempat. Sampai di keempat pun hal yang sama terjadi. Kita harus kelima. Dan terus seperti itu saudara. Lihat. Terus seperti itu. Lalu kita sadar. Oh Tuhan buat aku seperti tangga. Hidupku seperti tangga. Dan orang ketika datang kepadaku, aku tuntun dia, bawa sampai ke Tuhan. Oh aku ini hamba Tuhan, full timer, sepenuh waktu. Oh penginjil aku ini rupanya. Dari apa yang aku ikuti membawa orang sampai naik ke atas. Aku ini seperti ini yang Tuhan mau. Dan genap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Ngerti saudara? Apa yang terjadi kalau begini? Dari pertama, tidak jelas apa-apa. Terus berimprovisasi, begini. Terus begini. Begini. Ya kan? Terus kemana lagi? Ke sini. Wah, hidup itu variasi. Ke sini. Namanya benang ruwet. Lalu ruwetlah hidup kita. Ngerti saudara? Jadi Allah sudah merencanakan sebetulnya. Tapi titik-titik Anda bisa ubah. Kalau Anda mau. Inilah hidup Carpe Dewi saudara. Terus tabrak sana tabrak sini. Repot toh saudara.
Seandainya semua kita bisa ikuti planningnya, hebat. Mungkin titik-titik ini bukan seperti tangga, masing-masing berbeda. Gambarnya mungkin mahkota atau Raja Wali, ya toh, singa Yehuda. Bukan Simba Sam, singa Yehuda. Ya toh? Apalagi saudara? Burung kakak tua, bukan saudara pasti. Apalah gitu ya. Jadi mesti ada bentuknya. Dan itu planning Tuhan. Sebelum kita ada, udah dia siapin. Itu titiknya jelas. Kalau Anda lihat gambar-gambar TK, buku gambar anak-anak TK kan begitu kan. Diberi titik saudara. Tinggal ikuti aja titiknya. Nanti akan jadi sendiri bagus saudara. Tapi kalau kita terlalu jenius, berimprovisasi begini, ruwet hidup kita. Gideon sudah bagus sebetulnya. Perintah kami, dia bilang gak usah. Tuhanlah yang memerintah kamu. Hanya saja satu ini aku minta. Nyimpang dia saudara. Kalau dia berhenti tanpa improvisasi aksesoris tambahan, hebat. Mulus terus. Tapi ketika menang, makanya saya berkata orang itu terima berkat kemuliaan itu lebih susah. Saudara. Tapi itu yang dicari orang. Tanpa mengerti dalamnya sebetulnya siap atau tidak. Ayat yang terakhir. Nehemia pasal 2. Ini sungguh-sungguh terakhir lalu kita selesai. Nah sebelum Nehemia 2 saudara. Di Mazmur 139 tadi. Kalau Anda punya Alkitab terjemahan lain. Itu Daud berkata begini, you scheduled each day of my life before I began to breathe. Engkau sebetulnya membuat schedule, jadwal setiap hariku, bahkan sebelum aku mulai bernafas. Jadi untuk setiap kita itu Allah punya jadwal harian, saudara. Tenang aja. Dia sudah tahu apa yang sebetulnya terbaik buat kita. Bagian kita, ikuti jadwalnya Tuhan. Dan jangan buat jadwal sendiri. Sekarang Nehemia pasal 2. Ayat yang ke-4. Ini luar biasa. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dia bisa langsung jawab, saudara. Tapi yang menarik Nehemia ini ketika raja bertanya, apa yang aku mesti lakukan? Yang kamu minta itu apa? Sebelum dia jawab, Alkitab berkata, dia berdoa kepada Allah semesta langit. Biar itu merupakan gaya hidup kita, saudara. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Anda akan lihat kebaikan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Amen. Tutup Alkitab kita sembahyang sama-sama. Haleluya.